meriah kepada Ranting Samong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kali ini kami dari Ranting Samong akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Gadaian Berdarah. Selamat menyaksikan. Ada yang hilang di zaman ini, bukan sekedar iman tapi rasa malu. Saat syariat dilanggar demi angka di layar, ketika rezeki halal tak lagi menawan, dan rumah tangga dijadikan panggung demi ambisi setan. Fahri, 30 tahun, duduk termenung menatap ponselnya dengan geram. Jari-jarinya bergerak liar, mengais keberuntungan semu. Sedikit lagi jackpot. Ayolah, bener sialan. Harusnya giliran gue menang 10 juta, 100 juta. Gue bakal kayak mendadak. Semua orang bakal tunduk sama gue. Di tengah kegilaan itu, Sarah, 28 tahun, masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya gontai, wajahnya pucat pasai dan air matanya telah mengering menahan duka yang teramat dalam. Meninggal di kampung. Mereka baru saja menelpon. Ibu udah gak ada. Ibu udah gak ada. Aku gak peduli ibu mau mati atau hidup. Lagian selama dia hidup udah sakit-sakitan dan bikin hidup aku sekarang. Gara-gara mikirin biaya obatnya, kita gak pernah kaya sekarang. Astagfirullah. Tega kamu kayak gitu. Itu ibu kandung kamu. Mendengar suara ribut-ribut yang memekakan telinga dari rumah Fahri, datanglah sejumlah warga. Batas kesabaran mereka atas tetangga yang tak tahu adat ini telah habis. Tiap hari sampai kami sebenarnya apa yang tiap hari? Benar, tiap hari saya nggak bisa tidur dengar kalian berantem. Belum lagi orang-orang asing berwajah seram yang bolak-balik datang ke lingkungan kita. Saya panggil Bu RT kalian. Tak kalah suasana sedang memanas dan emosi warga berada di ubun-ubun, datanglah 2 orang debt collector berbadan lengkap, menambah kekacauan menjadi berlipat ganda. Bayar kamu, Fahri. Bayar utang kamu. Jangan jadi pengecut. Bayar utang kamu atau tak habisi kamu? Tenang aja, kalau ini jackpot, tak bayar 2 kali lipat. Lepasin dulu. Tuh, dari kemarin bilangnya kayak itu terus gak dibayar-bayar, janji-janji busuk. Bayar utangnya. Bayar. Bayar. Sudah. Fahri, warga sudah sangat resah dengan kelakuanmu. Kampung ini tidak berkah karena ada perjudian dan riba di dalamnya. Lunasi utang kalian atau pergi dari sini. Ya, kalian semua. Aku melawan ini supaya aku kaya raya, supaya kalian tidak merendahkan aku lagi. Kalian di sini tidak punya urusan. Pergi dari sini.
Ketika berjalan keluar dengan tas di pundak, ia menatap Fahri yang terduduk di lantai dengan kondisi yang teramat memprihatinkan. Aku pergi, Mas. Aku udah capek sama semua kelakuan kamu. Jangan, Ra. Jangan pergi. Aku tuh sayang kamu. Sayang, ibu kamu meninggal karena gagal jantung. Aku menjual ginjalku untuk operasinya kembali. Dan uang santunan seharusnya dia mengenai hidup kamu. Kamu ambil, kamu cari ke dalam semalam hari. Hah? Serius kamu, Ra? Debt kolektor tadi, mereka adalah orang suruhanku. Aku sengaja biar mereka menggunakan sisa uangku. Diam kamu, Sarah. Aku melakukan ini supaya aku kaya raya, Sarah. Merasa sudah sangat letih lahir dan batin, pertahanan Sarah runtuh. Akhirnya, Sarah memanggil Dini, anaknya yang berusia 9 tahun, untuk pergi meninggalkan Fahri sendirian di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Ayo sini, Nak. Ayah. Ayah kenapa? Ayah jangan nangis. Oh iya ayah, ini punya tabungan uang jajan Dini untuk ayah. Kata ibu, ayah sering sedih karena uang ayah hilang di dalam HP. Terima kasih, Nak. Tapi ayam ini bukan ayah yang terbaik. Ayah itu monster. Ayah itu bajingan. Ayah gak mau main lagi sama Dini. Tapi bagi Dini, ayah itu ayah yang terbaik. Dini pengen sama ayah terus. Dini gak mau jauh dari ayah. Jangan sentuh ayah, Nak. Jangan dekati ayah. Ayah adalah Tuhan. Dini gak mau jauh dari ayah ya. Kita pergi ke rumah Ayah. Karena ayahmu sadar dengan sendirinya kalau dia punya hati. Ayah. Sarah dan Dini pun pergi memutuskan sisa-sisa kehangatan yang pernah ada, meninggalkan Fahri seorang diri, meratapi kesalahan di atas puing-puing hidupnya yang hancur, dan ia menangis, meratap dengan penyesalan yang terlambat. Kalah lagi. Ibu. Sarah. Ini. Jangan tinggalin aku. Aku hancur. Ya Allah, hamba telah buta. Hamba mengejar dunia yang panas sampai mengabaikan ridho ibu. Mengkhianati istri dan melantarkan anak hamba, ya Allah.
Aku menyesal bercuti. Cuti bikin aku rugi. Cuti bikin aku kehilangan semuanya. Ibu, Sarah, ini Astagfirullahaladzim. Jangan menunggu sampai duniamu gelap total baru kau menyadari bahwa cahaya sejati yang kau cari bukanlah tumpukan uang, melainkan wajah orang-orang tulus yang telah kau campakkan. Saat kau menjual amanah demi angka di layar, saat kau menukar sujud dengan nafsu duniawi, disitulah kau sedang menggadaikan dirimu ke dalam neraka yang kau bangun dengan tanganmu sendiri. Sekian dari kami. Wah.